kecil-kecil belajar di Kumon. Emang bisa? Anak prasekolah belajar di Kumon, kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Apakah mereka langsung duduk manis, fokus ngerjain worksheet, atau malah drama dulu? Selamat datang di Foku episode 4. Hari ini kita akan bahas tentang gimana sih anak prasekolah kalau belajar di Kumon. Bicara tentang siswa prasekolah, tentu setiap harinya punya cerita sendiri. Ada yang datang full power banget, ada yang masih malu-malu kucing, ada yang tiba-tiba main dulu sebelum belajar, dan gak sedikit yang mungkin masih membutuhkan waktu buat adaptasi. Nah, hari ini kita akan ngobrol langsung dengan salah satu kakak asisten dari kelas level dasar untuk membahas realita mendampingi siswa-siswa prasekolah. Mulai dari tantangan, momen lucu, sampai perubahan kecil yang mereka tunjukkan. Jadi sebenarnya seperti apa sih dunia belajar anak prasekolah di Kumon? Di sini aku sudah bersama dengan kakak asisten dari kelas level dasar. Perkenalkan diri dulu Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Kak Ella, salah satu kakak asisten yang mengajar di level dasar untuk anak prasekolah. Kita mulai ngobrol bareng tentang gimana sih rasanya mengajar di kelas siswa prasekolah. Sebelum masuk ke pertanyaan serius-serius nih Kak, kalau menggambarkan kelas level dasarnya, itu seperti apa ya kira-kira? Yang pasti rame ya Kak ya? Jelas Ya, rame. Karena rame. isinya anak kecil ya. Iya, pasti rame. Oke. Berarti kesimpulannya adalah ramai, karena memang anaknya masih kecil-kecil teman-teman. Jadi mungkin banyak orang tua yang masih berpikir nih, anak saya masih kecil, emang boleh, udah bisa belajar sendiri memangnya. Jadi siswa prasekolah saat pertama kali datang ke Kumon tuh gimana sih Kak? Yang pasti malu-malu ya Kak, mungkin ada yang nangis saat masuk. Oh gitu, masih ada baru yang, ya? Iya, ada juga yang semangat langsung lari-lari, kakak aku mau belajar sekarang, ada yang seperti itu. Bagus banget itu. Oke. Terus giliran kita masuk ke realita nih, pernah nggak ada yang kayak misalnya baru datang kayak tiba-tiba aku capek, aku nggak mau gitu kan karena anak kecil nih pasti moodnya nggak ketebak kan. Itu ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada ya Kak, kadang hari ini Kak aku mau langsung ngerjakan, Kak aku lagi semangat, mungkin ada yang lagi ngerjakan sambil nyanyi, seperti itu. Terus ada yang datang-datang, Kak aku ngantuk, aku gitu. capek, ada juga yang kayak gitu sih Kak. Oh gitu, berarti nggak jarang dong ya ketemu siswa yang tiba-tiba mungkin tidur di kelas? Oh tidak jarang Kak. Sering banget pasti. Pasti. Oke. Terus kalau ada siswa yang kan mungkin kita ngobrolin tentang anak-anak kecil nih Kak, pasti mungkin fokusnya belum yang benar-benar terbentuk nih. Kalau misal terjadi sesuatu mereka terdistraksi ketika lagi ngerjain, biasanya kakak asisten tuh ngapain sih? Yang pasti mengingatkan lagi untuk fokus ya Kak. Terus kita arahkan lagi ke lembar kerjanya, kita minta untuk, mungkin kalau anaknya mengantuk bisa untuk kita ayo cuci muka dulu atau kita kasih permen. Seperti itu. Oke. Selain itu apakah ada cara tersendiri Kak? Misalnya kayak mungkin posisi duduknya atau kan kadang kan siswa nih nggak yang semuanya diem kan, pasti ada yang lari-lari, distraksinya juga kan pasti dari situ. Iya. Jadi menurut Kakak apakah yang seperti itu diperlukan kayak pindah posisi duduk kah atau gimana kah? Bisa sih Kak, kadang posisi duduk yang di bawahnya kipas itu justru yang membuat anak-anak tidur. Oh, begitu. Keenakan ya, kena angin semilir gitu. Oke. Pernah nggak sih Kak, ada momen dimana Kakak tuh gemes banget sama mereka, lucu banget sih gitu, cuman Kakak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, ada sih Kak ya, ada. Terutama kayak anak datang, dia tuh lagi gemes sih Kak ya liatnya. Entah cara dia ngomong, tiba-tiba ngerjain ya Kak. Bilang, Kak aku kemarin habis liburan loh. Kemarin tiba-tiba sharing gitu. Kemarin aku di rumah Uti loh, habis main ini ke pantai. Kadang ada yang gitu sih Kak. Terus kadang ada yang tiba-tiba datang, ambil buku, Kak ini berat, aku gak kuat. Ada agak hiperbola ya. Iya, hiperbola. Oke. Terus menurut Kakak dari perubahan kecil siswa-siswa yang terlihatnya berapa lama Kak? Dari pertama masuk? Setiap anak itu beda ya Kak ya. Kadang ada yang
sekali 2 kali pertemuan dia udah paham, oh teman-teman yang lagi ngerjakan itu gini loh, ternyata mereka itu bisa tenang, bisa mandiri. Tapi ada anak-anak yang masih membutuhkan waktu yang agak lama kak. Jadi tergantung anaknya. Tergantung anaknya lagi. Oke. Terus pernah nggak ada momen ketika kakak merasa kayak kakak, aku boleh nanya, kakak udah berapa lama sih di sini tuh? 2022 berarti 4 tahun ya 4 tahun ya kak ya. Pasti udah ini dong, udah ngerasa dong kayak, wah perkembangannya jauh banget nih anak ini Iya gitu. betul. Pernah sih kak ngerasa waktu saya masih Awal masuk gitu. awal masuk ya kak, dia itu masih di level dasar. Tiba-tiba sekarang saya lihat kamu sekarang level apa? Udah level D, udah level E, ada yang seperti itu kak. Lihatnya tuh kayak bangga banget gitu loh Ya, kak. kayak ini dulu nih yang sama Iya, kita dari awal gitu ya. Pasti ada rasanya terharu banget ya kak ya. iya pasti juga. Oke. Kalau ada yang, oh ya ini mungkin keresahan orang tua juga ya kak ya. Kalau ada anak yang baru mulai belajar baca, terus mungkin bisa jadi ada yang belum bisa sama sekali nih. Kira-kira boleh nggak mereka ikut belajar di kelas level dasar? Boleh banget kak, karena setiap anak kan, jujur ya kak sebenarnya, justru bagus ketika anak-anak prasekolah itu langsung ikut kumon. Karena anak kecil itu kayak spons kan ya, Iya. mudah sekali menyerap ilmu. Terus Oh, kadang anak-anak kan masih di apa sih masa keemasannya ya, seperti itu. golden Justru age itu, ya. iya justru itu lebih bagus sih kak daripada ketika sudah banyak kegiatan. Ketika SD kan sudah anak-anak kan Sudah sekarang mulai sibuk ya, full day. sibuk full day. Justru mereka akan merasa kok ada tambahan PR lagi sih kayak gitu. Kayak kaget gitu ya, kayak kalau Lebih justru kaget. mulainya pas udah gede gitu. Oke, jadi nggak harus bisa baca dulu buat mulai belajar ya. Justru prosesnya disesuaikan dengan kemampuan awal masing-masing anak. Yang penting kesempatannya ya kak ya, Iya buat belajar itu kesempatannya tadi sih. ya. Kalau dari pengalaman kakak, yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk bantu proses belajar anak nih? Sebenarnya banyak ya kak. Kalau di siswa level dasar kemungkinan ya pasti orang tua perlu mendampingi ya kak. Kalau misal bahasa Indonesia memang untuk level dasar itu masih sangat perlu bantuan orang tua. Kayak membalikkan lembarnya. Kan membaca juga perlu bimbingan orang tua ya kak. Terus di matematika juga ada yang mencentang, perlu membaca urutan bilangan. Orang tua kan juga perlu tahu, oh ini cara mengerjakannya seperti ini. Orang tua juga perlu mendukung sih kak di rumah. Nggak semuanya menyerahkan ke kita, karena kita kan hanya bertemu Selasa dan Jumat ya. Bimbingan di kelas pun hanya sebentar. Kebanyakan anak-anak kan lebih sering bersama orang tua di rumah. Jadi orang tua juga perlu menghandle anak sih. Ini jamnya belajar, perlu rutinitas juga kak. Kurang lebih gitu. Berarti kalau untuk siswa prasekolah di kelas level dasar itu pengenalan banget ya kak. Mulai dari bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, matematikanya itu pengenalan banget. Iya sih kak, bener-bener pengenalan. Kalau bahasa Indonesia kan pasti mengenalkan kata dulu ya. Bahasa Inggris pun pasti mengenalkan kata dalam bahasa Inggris. Matematika mengenalkan angka dulu. Kadang anak-anak masuk itu ada yang masih belum tahu angka 1 sampai 10. Gitu. Jadi dibentuk dari awal banget. Iya kak. Oke, pertanyaan terakhir nih kak. Kalau ada orang tua yang masih bingung, anak saya masih kecil nih, sudah siap nggak ya belajar? Atau sudah bisa nggak ya belajar di Kumon gitu? Itu kakak mau bilang apa ke mereka? Untuk orang tua ya kak ya. Iya, untuk orang tuanya. Nggak perlu khawatir sih kak mengenai usia anak, karena kembali lagi ke golden age anak ya kak. Kan saat-saat itu kan anak-anak sangat-sangat menyerap banyak ilmu, itu perlu. Iya, betul. Seperti itu sih kak, nggak cuma ilmu ya kak, entah dia bisa mengerjakan soal, tapi kan kita juga kebiasaan belajarnya, kita kan juga perlu membentuk ketangkasan dia, fokusnya dia, kemandiriannya. Karena ketika anak-anak sudah mandiri itu lebih apa ya kak, lebih mempersiapkan diri untuk jenjang SD. Karena SD kan terkadang ada orang tua, ada sekolah yang kamu udah harus diminta untuk mandiri seperti itu, kayak meletakkan sepatu sendiri di rak. Oh, itu dibentuk di Kumon juga? Iya betul. Jadi saat anak-anak masuk nanti saya datang ya kak, itu langsung sepatu harus ditaruh di rak seperti itu. Nanti ambil buku sendiri, kita tinggal
mengeluarkan PR. Anak-anak sendiri sih kayak yang mengeluarkan. Oh kayak mengantri, Iya, mulai menunggu mengantri. giliran mereka gitu Iya. ya. Bagus banget Kak. Terus kalau boleh tahu nih, siswa-siswa di level dasar itu kan tadi dimulai dari awal banget nih, pengenalan banget. Itu rata-rata mereka di level apa Kak? Tergantung kemampuan anak ya Kak. Ada yang masih di level 6A titik pangkalnya ya Kak, karena untuk memperkenalkan lagi angka 1 sampai berapa gitu sih Kak. Ada yang di 4A yang sudah mulai menulis, kita latih lagi tulisannya agar lebih rapi. Termasuk yang bahasa Indonesianya juga seperti itu. Oh betul, untuk bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama ya Kak. Jadi mulai 4A itu sudah kita ajarkan menulis dengan rapi. Kadang anak-anak menulis itu masih nggak kelihatan ya Kak, hurufnya kayak H itu kayak B, ada yang seperti itu. Ya, kadang ada juga yang nggak kelihatan kayak kurang nekan kah atau Iya. gimana kah? Tekanan pensil itu juga perlu ya Kak. Kadang ada anak-anak yang pegangan pensil itu masih belum tepat loh Kak, dan itu akan berpengaruh ketika dia menulis. Seperti itu. Gitu. Terus apakah ada misalnya worksheet khusus buat mereka latihan belajar ketangkasan, tekanan pensil? Ada Kak. Itu nanti ketika tes penempatan setelah kita lihat hasil apa? Dia mencoba menulisnya ya Kak. Kak. Ketika dia menulis, apakah masih bergerigi, tekanannya apakah masih belum stabil, itu kayak nanti masih gini-gini gitu ya. betul begitu Kak. Jadi nanti akan kita kasih lembar khusus untuk melatih motorik halusnya juga. Itu termasuk di 6A 5A tadi. Sebenarnya untuk Zen itu kita kasih untuk level yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu mulai 7A sampai 5A Kak. Tapi untuk matematika itu dari 6A sampai 5A. Oh berarti kalau sudah naik level itu udah nggak pakai apa itu tadi Zen, iya. Itu udah nggak pakai sih Kak, karena di 4A kan anak-anak sudah mulai menulis ya Kak. Pasti akan ada rasa capek. Iya. Karena Jadi sudah semakin banyak. mempertimbangkan mood anak-anaknya juga Iya, ya Kak. betul. Kira-kira gambaran lembar Zen itu seperti apa sih Kak? Mungkin ada orang tua yang penasaran nih gimana bentuknya. Zen itu bertahap ya Kak kalau di Kumon. Jadi kalau Zen dari awal itu kita minta anak-anak untuk memegang pensil dengan tepat dulu, lalu menarik garis baik horizontal ataupun vertikal. Nanti semakin bertahap akan ada garis lengkung, terus membuat garis bentuk, dan semakin lama akan semakin kompleks. Bentuk-bentuknya itu tadi buat melatih tangannya gitu ya. Iya, dan nanti setelah Zen ini Kak, sebenarnya Zen ini kan untuk melatih anak-anak melatih membuat angka, membuat huruf. Karena ada lengkungan-lengkungan dan sudut-sudut itu. Iya, betul. Gitu. Ya, saya sudah mulai tahu nih. Oke. Jadi ternyata mendampingi anak usia prasekolah itu bukan hanya tentang membuat mereka bisa menyelesaikan worksheet ya. Iya, betul. Tapi juga ada proses yang jauh lebih panjang, mulai dari pegang pensil, belajar bikin sudut, lengkung-lengkung, dan lain-lain. Mungkin dari siswa ada yang malu-malu, ada yang awalnya masih belum fokus, terus yang lama-lama bisa mandiri. Dan mungkin bagi orang dewasa, perubahan seperti itu terlihat kecil ya. Tapi untuk anak-anak itu terlihat sangat-sangat besar bagi mereka, karena itu berpengaruh juga di masa depan mereka ya. Oke, untuk ayah bunda yang memiliki anak usia prasekolah, tidak perlu membandingkan proses anak dengan anak lainnya, karena setiap anak memiliki waktunya masing-masing untuk berkembang. Yang penting adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba, membangun kebiasaan secara bertahap, dan terus mendampingi prosesnya. Untuk ayah bunda yang memiliki anak usia prasekolah dan masih bertanya-tanya, apakah anak saya sudah siap mulai belajar nih? Tidak perlu hanya membayangkan seperti apa prosesnya. Langsung saja ikuti coba gratis di Kumon. Periode 1 tanggal 1 sampai 14 Agustus dan periode 2 di tanggal 18 sampai 31 Agustus. Ayah dan bunda bisa langsung mencoba pengalaman belajar di Kumon dan melihat bagaimana cara anak beradaptasi dan berkembang di proses belajar mereka dengan suasana belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Jadi daripada terus bertanya-tanya, udah siap apa belum nih? Yuk berikan kesempatan kepada anak untuk mencoba menemukan pengalaman belajarnya sendiri. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program coba gratis, ayah dan bunda bisa menghubungi Kumon GKB. Oke, terima kasih banyak Kak Ella sudah berbagi banyak cerita dan pengalaman hari ini.
Dan untuk Kak Ella dan semua kakak di level dasar, tetap semangat ya menemani siswa-siswa prasekolah yang lucu dan menggemaskan itu. Sampai jumpa di Poku episode berikutnya. Bye-bye.